Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan saya di bab kedua pada semester 2 ini. Nah, judul dari bab 2 ini adalah ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Di bab ini kita bagi menjadi 3 subbab, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional, ancaman di bidang IPOLEK Sosbud HAM KAM, dan peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Ancaman di bidang militer. A. Ancaman militer dari dalam negeri. Pemberontakan. Pemberontakan adalah kegiatan para pemberontak untuk menggulingkan pemerintah yang sah serta mengambil alih pemerintahan tersebut. Dalam sejarah Indonesia terdapat berbagai macam pemberontakan yang pernah terjadi. Latar belakang dari pemberontakan tersebut dapat disebabkan seperti kekecewaan terhadap sikap pemerintah, permasalahan etnik, hingga permasalahan ideologi. Contoh-contoh pemberontakan yang pernah terjadi selama Indonesia merdeka adalah pemberontakan DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang condong karena adanya perbedaan ideologi dan juga disebabkan terjadinya kekecewaan terhadap penjajahan Renville, pemberontakan Permesta dan pemberontakan PRRI. Nah, kedua pemberontakan ini terjadi karena sikap ketidakharmonisan dan kecemburuan yang disebabkan karena pemerintahan pusat itu lebih condong membangun wilayah Pulau Jawa daripada wilayah di luar Pulau Jawa. Konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di antara orang atau golongan yang memiliki kesamaan derajat sosial, kelas sosial, ataupun golongan yang sama dalam masyarakat. Sebagai contoh konflik adalah konflik antar umat beragama, konflik antar etnik atau suku, dan konflik antar organisasi. Salah satu jenis konflik yang terjadi di 20 tahun kebelakang adalah konflik Sampit atau Perang Sampit. Konflik ini terjadi di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Konflik ini terjadi pada Februari 2001, atau tepatnya tanggal 18 Februari 2001. Konflik ini terjadi karena adanya perselisihan antara etnis Dayak dan etnis Madura. Aksi terorisme. Terorisme adalah tindak kejahatan dalam bentuk kekerasan yang bertujuan menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas. Pada umumnya, permasalahan terorisme dilatar belakangi oleh kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan fanatisme sempit yang semakin rumit penyelesaiannya bila berinteraksi dengan isu agama. Salah satu contoh bentuk terorisme yang mungkin kita ketahui adalah salah satunya teror bom Bali 1 yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Tepatnya terjadi di Pedis Pub dan Sari Club di Legian Kuta. Yang sekarang tempat itu dijadikan monumen yang namanya Ground Zero. Dalam aksi teror ini menyebabkan 202 korban jiwa dan 209 korban luka. Tidak hanya berasal dari orang Indonesia tetapi dari orang kalangan luar negeri. Salah satu yang paling terbesar jumlahnya adalah wisatawan dari Australia. Gerakan separatisme. Separatisme adalah tindakan sekelompok orang yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari kesatuan besar tersebut dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Gerakan separatisme muncul disebabkan beberapa faktor berikut. Di antaranya, latar belakang sejarah, perbedaan etnis, suku, budaya, dan kultur, perbedaan keyakinan, perbedaan sosial dan ekonomi, diskriminasi politik dari pemerintah yang sah, dan letak geografis. Salah satu contoh gerakan separatisme yang mungkin kita ketahui adalah Gerakan Aceh Merdeka atau GAM.
Ancaman militer dari luar negeri. Agresi militer. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Bentuk-bentuk agresi adalah sebagai berikut. Invasi, yaitu bentuk agresi berskala besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Contohnya, itu adalah invasi militer Amerika Serikat ke wilayah Irak. Bombardemen, yaitu penggunaan senjata atau bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. Contohnya masih kita ingat, itu adalah peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Blokade, yaitu suatu bentuk pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat, atau negara sehingga orang-orang, barang-barang, kapal, dan sebagainya tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Mungkin contohnya blokade ekonomi yang sekarang terjadi di Kuba. Nah, akibat adanya agresi militer bagi integrasi nasional suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghambat pembangunan negara, membebani biaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan, membuat situasi menjadi tidak aman dan tidak kondusif, menimbulkan korban jiwa dan rusak martabat negara. Nah, Indonesia apakah pernah mengalami agresi militer dari negara lain? Jawabannya adalah pernah. Di pelajaran sejarah kita sudah mempelajari tentang agresi militer 1 dan 2 oleh pihak Belanda setelah kemerdekaan Indonesia. Pelanggaran batas wilayah. Pelanggaran batas wilayah merupakan bentuk tindakan memasuki suatu wilayah tanpa izin, baik itu wilayah laut, udara, maupun darat. Nah, pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia adalah pelanggaran wilayah jalur laut, seperti illegal fishing. Spionase atau mata-mata. Spionase adalah penyelidikan atau penyadapan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. Sabotase adalah tindakan merusak atau menghancurkan peralatan senjata untuk mencegah keberhasilan musuh atau suatu negara. 2. Ancaman di bidang non-militer. Di antaranya A. Ancaman berdimensi ideologi, B. Ancaman berdimensi politik, C. Ancaman berdimensi ekonomi, D. Ancaman berdimensi sosial budaya, E. Ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Nah, kelima ancaman ini akan kita pelajari di subbab yang kedua. Untuk tugas kali ini adalah jelaskan salah satu bentuk ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi kalian jelaskan bagaimana bisa terjadinya ancaman tersebut dan jelaskan bagaimana penyelesaiannya atau bagaimana cara menyelesaikan ancaman tersebut. Tugas ini kalian kumpulkan di Google Classroom dan perhatikan di bagian pojok kanan atas. Pastikan kalian menulis identitas diri kalian sendiri. Apabila tidak ada identitas, maka jawaban tugasnya akan saya kembalikan lagi.